Salam, puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan atas kebaikan yang boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Kita tahu, kita memahami, menikmati betapa besar kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap pagi bagi kita anak-anak. Hari ini sebagai anak Tuhan kita akan lakukan satu apa yang Tuhan harapkan bagi kita, yaitu kita menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Biarlah pada hari Sabat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama apa yang Tuhan mau buat bagi kita anak-anaknya di tengah situasi yang masih belum memungkinkan bagi kita untuk kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di gereja. Hari ini lewat live ini, biarlah kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan berkati kita semua. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kasih setia Tuhan begitu indah. Tidak kau tinggalkan kami, tidak Tuhan biarkan kami, tetapi Tuhan sertai, bahkan Tuhan berkati kami. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan firman-Mu, berkati kami semua. Biarlah apa yang kami buat menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan pelayanan hari ini. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama angkat satu pujian yang berjudul Tenang. Sini dikatakan ini sebuah doa, sebuah harapan, di mana dalam lagu ini dikatakan karena diciptakan oleh Ruben Morgan, ya, dikatakan lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Di tengah situasi seperti ini, mari kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kasih setia Tuhan melimpahkan kehidupan kita. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, mengaku Tuhan lingkupiku, naungiku. Haleluya. Lingkupiku
dengan sayapku. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pujian yang sangat indah, yang sangat menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, dan biarlah pujian ini benar-benar menjadi penghiburan bagi kita, menjadi pengakuan bahwa bersama Tuhan di tengah badai yang bergelora, kita masih bisa terbang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menopang kehidupan kita, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, dan Tuhan akan memberkati setiap pergumulan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar bersama-sama belajar dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah tema yang sangat indah, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan baca buat kita semua dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Injil Yohanes pasal 5. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, di sini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang akan kita renungkan, apa yang akan kita pelajari? Saya memberi tema dari renungan kita, khotbah saya hari ini adalah Tuhan Yesus, sumber belas kasihan. Tuhan Yesus, sumber belas kasihan kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya ambil tema ini? Karena hari ini kita sedang mengalami situasi yang belum lewat. Situasi yang sulit, situasi yang berat,
situasi yang memungkinkan kekhawatiran terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu, di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat ini, tentu kita membutuhkan banyak pertolongan. Kadang-kala kita membutuhkan pertolongan dari orang-orang sekitar kita ataupun orang lain. Karena setiap orang yang berada dalam kesulitan menginginkan orang lain berbelas kasihan untuk menolongnya. Sangat ironis jika kita mengharapkan belas kasihan pada orang yang sebenarnya bisa menolong, tetapi dia ternyata tidak memberikan pertolongan. Tidak berbelas kasihan. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti itu? Seringkali kalau kita menghadapi situasi itu, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi putus asa. Karena apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Dan hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus, sumber belas kasihan kita. Apa artinya belas kasihan? Belas artinya perasaan iba atau sedih karena melihat penderitaan orang lain. Sedang kasihan artinya perasaan tidak tega atau tidak rela orang lain menderita. Jadi belas kasihan berarti perasaan sedih melihat penderitaan orang lain, disertai perasaan tidak rela orang tersebut menderita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari situasi yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini? Kalau kita mau mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya, yaitu yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi di sini Nabi Yesaya memberikan satu pengajaran yang sangat indah bagi kita. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Celakalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Itu jelas ditulis kembali oleh Yeremia 17. Ya, dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di situ ada 3 hal yang Tuhan ajarkan bagi kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang pertama, yang kedua yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang ketiga yang mengandalkan, yang menjauh ya daripada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau bagi kita, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengimani bahwa Dialah Allah yang peduli dan Allah yang mengerti setiap pergumulan kita dan menolongnya. Tuhan Yesuslah Allah yang berbelas kasihan. Karena apa? Ini akan kita renungkan bersama-sama. Karena yang pertama, Tuhanlah yang menyediakan sarana belas kasihan itu bagi setiap kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus menyediakan sarana belas kasihan. Kalau kita merenungkan kembali, melihat kembali firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ kita temukan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebutkan Bethesda. Kolam itu bernama Bethesda. Ada 5 serambinya. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 2 dikatakan, kolam Bethesda dalam bahasa Ibrani atau Aram adalah Betesidain. Dalam Alkitab banyak ditulis kata Bet yang artinya rumah atau tempat. Misalnya Bethlehem yang berarti rumah roti, Betsaida yang berarti rumah ikan, Betania yang berarti rumah persinggahan, Betfage rumah buah ara, Betel berarti rumah Tuhan. Terus Bethesda berarti rumah belas kasihan.
rumah belas kasihan. Sebab apa? Jika kita membaca tadi di situ dikatakan sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, dikatakan apapun penyakitnya. Yohanes 5 ayat 4. Dalam penggalian arkeologi, kolam itu ditemukan di barat laut Yerusalem, diperkirakan luasnya 5.000 meter persegi. Ada 4 serambi yang cukup besar dan serambi kelima cukup sempit yang berukuran kira-kira setengah meter. Dan tempat yang sempit inilah yang kemungkinan ditempati oleh orang yang lumpuh selama 30 tahun itu. Itu saya baca dari bukunya Dr. Abineno. Dan kolam Bethesda inilah yang banyak dijadikan sarana kesembuhan bagi orang-orang sakit pada saat itu. Bagi orang-orang yang mengalami situasi sakit penyakit yang mungkin tidak dapat disembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sarana penyembuhan pada saat itu, yaitu kolam Bethesda. Fasilitas dan potensi yang ada di sekitar kita merupakan sarana Tuhan untuk memelihara kita. Potensi alam, potensi akal manusia, serta sesama manusia. Dan fasilitas yang ada berguna untuk memberikan kesejahteraan pada kita. Menjadi sarana yang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya kepada kita. Kepada manusia, pada orang-orang, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Memang tidak semua sarana akan bisa menolong kita, tetapi sulit dibayangkan jika kita hidup tanpa sarana-sarana tersebut. Karena dari itu, kalau kita Tuhan berikan sesuatu, mari kita ucapkan syukur untuk semua prasarana itu. Fasilitas, Tuhan berikan kita sahabat, Tuhan berikan kita keluarga, yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu tempat tinggal, kendaraan, alat rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya, syukurilah itu. Karena Tuhan mau lewat semuanya itu kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus menyediakan bagi kita untuk kita nikmati. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus adalah Allah yang berbelas kasihan? Yang pertama dikatakan Tuhan menyediakan sarana. Yang kedua apa dikatakan? Tuhan adalah sumber belas kasihan itu sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, dari ayat tersebut terkandung makna bahwa kolam Bethesda bisa berbelas kasihan kepada banyak orang sakit, kepada banyak orang, tetapi gagal menunjukkan belas kasihannya kepada si lumpuh ini. 38 tahun ia tetap berbaring di pinggir kolam itu. Kolam Bethesda adalah sarana belas kasihan Allah, sedangkan Tuhan Yesus adalah sumber dari belas kasihan itu. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, penekanannya saya tekankan dari kata ia tahu. Jika rata-rata umur manusia 70 tahun, itu berarti lebih dari separuh hidup si lumpuh ini adalah sebuah kisah kegagalan, kisah keputusasaan, kisah penderitaan, tidak memiliki masa depan lagi. Semua itu Tuhan tahu. Konsep ia tahu ini seringkali dipakai oleh Injil Yohanes untuk menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tahu tanpa bantuan orang lain yang memberitahunya. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 25, 5 ayat 6, 13 ayat 11. Dia tahu bahwa si lumpuh ini memerlukan belas kasihan. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyediakan sarana kolam belas kasihan, tetapi dia adalah sumber belas kasihan itu sendiri. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Kisah bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh banyak terjadi
Banyak ditulis di dalam Alkitab. Misalnya Matius 4 ayat 24, 8 ayat 6 sampai 13, pasal 9 ayat 2, pasal 15 ayat 30 dan 33. Bahkan Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Matius 4 ayat 23, 9 ayat 35, Lukas pasal 7 ayat 21. Dan kita tahu kuasa kesembuhannya ditawarkan secara pribadi kepada si lumpuh ini dengan mengatakan, maukah engkau sembuh? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kolam Bethesda sebagai kolam berbelas kasihan mampu memberikan pertolongan bagi orang lain. Tetapi bagi si lumpuh, kolam tersebut justru membuatnya kecewa, frustasi. 38 tahun ia berada di pinggir kolam. Selain mengalami penderitaan fisik, ia juga mengalami penderitaan mental, karena matanya bisa melihat goncangan air di kolam, tetapi ia tidak mampu pergi ke kolam itu. Ia hanya melihat orang lain sembuh, tetapi tidak ada orang yang menurunkan aku, katanya. Sungguh di kolam belas kasihan ia tidak mendapatkan belas kasihan. Ia tidak dapat bersaing untuk merebut mujizat. Tetapi Tuhan Yesus peduli. Dia datang menawarkan kasih. Maukah engkau sembuh? Kemudian berkata, bangunlah dan angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika prasarana dan fasilitas saudara, sahabat yang tidak mampu menolong masalah saudara, jika orang yang seharusnya berbelas kasihan kepada kita, tetapi tidak mampu menunjukkan kasihnya kepada saudara, saya ingatkan hari ini, Tuhan Yesus sumber belas kasihan yang sanggup menolong saudara, apapun masalahnya. Jadi yang kedua kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan Yesus sumber belas kasihan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah si lumpuh ini? Bahwa Tuhan Yesus memberi belas kasihan. Dia bukan hanya sumber belas kasihan itu, tetapi dia menyatakan belas kasihannya kepada si lumpuh ini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Pada saat itu sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Luar biasa. Injil Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Orang lumpuh membutuhkan mujizat kesembuhan. Dan Yesus Tuhan datang ke kolam Bethesda untuk memberikan kesembuhan itu. Pertanyaannya, bagi saudara dan kita semua, maukah engkau sembuh? Sebenarnya bisa dijawab dengan satu kata bagi si lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Sebenarnya bisa aja dia jawab mau atau tidak. Tetapi ternyata jawabannya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai berguncang. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataannya si lumpuh ini? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa si lumpuh ini gagal karena mengandalkan sarana saja. Kolam Bethesda sebagai sarana yang dipakai Allah untuk mengubah segalanya. Kolam Bethesda sebagai sarana yang dipakai Allah telah mengubah pola ketergantungan orang-orang pada sarana. Bahkan telah menggantikan posisi Allah. Karena itu, tawaran mujizat Tuhan Yesus pun dijawab dengan pola pesimis dan pragmatis. Pesimis apa? Karena dari waktu ke waktu mujizat Allah tidak berpihak kepadanya. Pragmatis, karena berdasarkan pengalaman demi pengalaman, ia selalu gagal untuk meraih mujizat kesembuhan. Namun apapun tanggapan si lumpuh, ternyata Tuhan Yesus memberikan kesembuhan itu. Dalam mujizat orang lumpuh disembuhkan ini mengandung 3 aspek yang patut kita miliki hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Aspek apa yang terdapat di dalamnya? Aspek iman, aspek ketaatan, dan aspek kesaksian. 3 hal ini yang bisa kita pelajari dari si lumpuh ini. Iman.
bahwa Tuhan berkuasa memberikan kesembuhan. Kita harus mengimani itu, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan firman. Artinya dia mampu melakukan apapun. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketaatan, karena orang lumpuh tersebut harus bangun. Tuhan katakan, bangunlah dan angkatlah tikarmu. Jadi di situ ketaatan si lumpuh, di tengah situasi yang mungkin secara manusia, oh benarkah saya sembuh? Benarkah saya sembuh? Benarkah saya sembuh? Tetapi si lumpuh ini mendengar perintah itu, dia langsung taat, bangun, dia angkat tikarnya dan dia berjalan bersorak-sorai. Terus dalam segi kesaksian, setelah ia sembuh, ia lalu menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan. Yohanes 5 ayat 15. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat bukanlah sebuah sulap yang dipertontonkan atau sebuah demonstrasi yang dipamerkan. Manusia bukanlah penonton dan menjadikan Tuhan sebagai pemain. Mujizat adalah karya Tuhan atas respon iman dengan ketaatan, dan hasilnya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin bukan kelumpuhan fisik yang kita hadapi saat ini. Mungkin kelumpuhan iman, sehingga kita mulai meragukan Tuhan di tengah pandemi yang terjadi. Kita mulai meragukan Tuhan. Kenapa semuanya tidak cepat berlalu? Sepertinya situasi semakin memburuk. Mungkin kita sedang mengalami dan berada dalam situasi. Mungkin kita mengalami kelumpuhan kasih, sehingga kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri tanpa mau peduli dengan orang lain atau saudara yang lain. Padahal Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2. Atau mungkin sekarang ini kita sedang mengalami kelumpuhan ekonomi dan kelumpuhan-kelumpuhan yang lain. Pertanyaannya, bagi saudara dan saya, bagi kita semua anak-anak Tuhan, maukah engkau sembuh? Imani dan taatilah firman Tuhan. Sebab apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masalah hidup bagaikan kelumpuhan. Kita memerlukan orang lain bagi kolam Bethesda, kolam belas kasihan itu. Namun kita kecewa karena semua orang di dunia juga sedang mencari belas kasihan, sehingga mereka kurang peduli dan krisis kasih serta tidak berbelas kasihan kepada sesamanya. Akhirnya kita disadarkan bahwa Yesus Tuhan adalah sumber belas kasihan yang sanggup menolong setiap masalah kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita datang kepadanya, ya. Kita datang kepadanya, terus andalkan Dia, karena kita tahu Dialah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajarkan bagi kita, nyatakanlah kasih-Mu kepada Tuhan dan sesama, karena itulah hukum kasih Allah bagi kita semua untuk kita lakukan. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita semua, iman orang-orang percaya, iman orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita tantangannya, Allah yang selalu mau menolong kita, Allah yang selalu mau peduli dan mengerti setiap pergumulan kita. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak kita angkat satu lagu untuk kita bersama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan, untuk kita pahami bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasihan. Dia memberikan, bukan hanya memberikan sarana, bukan hanya Dia sumber, tetapi Dia nyatakan kasih itu bagi kita.
Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Kita angkat pujian sekali lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah dahsyat seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Kami memahami, menyadari, kami tahu Engkaulah Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami. Di mana dalam situasi yang sulit dan berat ini, Engkau menghiburkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Harapan kami, biarlah masa-masa sulit ini, masa-masa berat ini boleh berlalu. Dan kiranya oleh belas kasihan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami.
terus menghadap. Cukupkan segala sesuatu ini bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.